Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda, selaku moderator dari kelompok 3 akan mempresentasikan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Anissa Farha, yang kedua ada Gita Putri Cahyani, yang ketiga ada Wilda Robiha, yang keempat ada Yogi Andika Rahman, dan yang terakhir ada Hardi Lugina. Materi pertama akan dijelaskan oleh Yogi Andika Rahman. Pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas, mempunyai titik tengah kelas. Di sini kita akan menjelaskan dua pembahasan. Yang pertama, ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan, ada rata-rata hitung atau mean. Yang kedua ada median, ketiga modus, dan yang terakhir fraktil. Yang kedua, ukuran dispersi, ada jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, simpangan baku, dan jangkauan persentil. Kemudian materi selanjutnya, ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan akan dijelaskan oleh Anissa Farha Ardani. Saya Anissa Farha di sini akan menjelaskan beberapa macam-macam ukuran gejala pusat. Yang pertama ada mean. Mean ini dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Mean adalah total dari semua data yang didapat dari jumlah seluruh nilai, lalu dibagi dengan frekuensi yang ada. Nah, untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka kita harus menentukan dulu titik tengah dari masing-masing kelas. Rumusnya dapat kita lihat di sini. Selanjutnya yang kedua di sini ada median. Median ini menurut buku IRM Iqbal Hasan MM adalah nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Median merupakan rata-rata apabila ditinjau dari segi kedudukannya dalam urutan data. Nah, median juga sering disebut rata-rata posisi. Median ditulis singkat atau disimbolkan dengan M dan MD. Rumusnya juga bisa kita lihat di sini ada med sama dengan LM ditambah N per 2 dikurang sigma F dikali C dibagi FM. Keterangannya juga bisa kita lihat di sini. Med sama dengan median data kelompok, LM tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, sigma F sama dengan frekuensi kumulatif di atas kelas median. Selanjutnya yang ketiga di sini ada modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang sering muncul. Nah, menurut buku IRM Iqbal Hasan MM, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sering ditulis singkat atau disimbolkan dengan mo. Nah, sejumlah data tidak bisa mempunyai modus. Dia akan mempunyai satu modus, maka disebut unimodal. Jika mempunyai dua modus, disebut bimodal. Atau mempunyai lebih dari dua modus, maka dia akan disebut multimodal. Rumusnya juga bisa kita lihat di sini. Rumusnya lalu keterangannya bisa kita baca di sini. Ada mod sama dengan modus data kelompok, LMO sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, lalu D2 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, dan yang terakhir C yaitu interval kelas modus. Nah, dapat kita simpulkan bahwa mean, median, dan modus yaitu mean nilai rata-rata, median itu nilai tengah, dan modus itu nilai yang paling sering muncul. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari buku yang berjudul Pokok-pokok Materi Statistik 1 edisi kedua dari Insinyur M. Iqbal Hasan MM dengan contoh soal dari rata-rata hitung atau mean.
Berat badan 100 orang mahasiswa Universitas Borobudur tahun 1997. Bisa kita lihat tabelnya, ada kolom berat badan 60 sampai 62 sampai dengan 72 sampai 74. Frekuensinya diketahui 10, 25, 32, 15, dan 18. Maka total frekuensi atas frigma F sama dengan 100 atau sama dengan nilai N. Titik tengah adalah X. Titik tengah didapat dari batas atas kelas ditambah batas bawah kelas dibagi 2. Contohnya, kelas kelompok yang sama, 60 ditambah 62 dibagi 2 sama dengan 61. 63 ditambah 65 dibagi 2 sama dengan 64, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ada kolom X dikalikan F jadi Fx. Contohnya, 61 dikali 10 sama dengan 610. 64 dikali 25 sama dengan 1600, dan seterusnya. Lalu jika sudah dikalikan semua hasilnya dijumlah, jadi totalnya 6718. Didapatkan dari 610 ditambah 1600 ditambah 2144 ditambah 1050 ditambah 1314. Maka nilai untuk rumus yang pertama ini adalah frigma Fx dibagi frigma F sama dengan 6718 dibagi 100 sama dengan jumlahnya 67,18. Materi selanjutnya ada fraktil yang akan dijelaskan oleh Hardi Lugina. Fraktil adalah nilai-nilai data yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Fraktil dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kuartil, 2. Desil, 3. Persentil. Kuartil I ke I isomorfik tepi bawah ditambah in per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dari in per 4 CFI. Desil D ke I isomorfik tepi bawah ditambah in per 10 dikurangi frekuensi kumulatif CFT. Persentil P ke I isomorfik tepi bawah ditambah in per 100 dikurangi frekuensi kumulatif CFT. Materi kedua ada ukuran dispersi yang akan dijelaskan oleh Gita Putri Cahyani. Ukuran dispersi. Yang pertama ada jangkauan atau rank. Rumusnya nilai maksimal dikurang nilai minimal. Yang kedua ada simpangan rata-rata atau mean deviation. Data dikelompokkan, rumusnya SR sama dengan 1 per N sigma F X dikurang X. Yang ketiga ada variansi. Data tidak berkelompok, rumusnya S2 1 per N kurang 1 sigma F X dikurang X dikali 2. Data berkelompok, S2 sama dengan 1 per N kurang 1 sigma F X dikurang X dikali 2. Kemudian ada simpangan baku, rumusnya S sama dengan O dikali S dikali 2. Kemudian juga ada jangkauan kuartil atau simpangan kuartil, rumusnya JK sama dengan 1 per 2 kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Yang terakhir ada jangkauan persentil, rumusnya JP 10 dikurang 90 sama dengan P90 dikurang P10. Kesimpulannya adalah ukuran gejala pusat merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.